Dari tahun ke tahun tuh tambah Yes. naik anak yang putus sekolah. Bukan prestasi yang meningkat, Tapi kasus putus tapi sekolah. kasus putus sekolah yang Oke, meningkat. oke. Youth Voice Now, suarakan sekarang. Halo, salam jumpa dan jumpa lagi di channel YouTube Youth Voice Now. Oke semua teman-teman di rumah, jadi hari ini kita lagi kedatangan tamu. Di sebelah kanan saya, orang hebat yang sangat luar biasa tentunya. Dan silakan kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman semua. Baik, perkenalkan nama saya, kalau nama lengkap Yosafat Yerianto, biasa disapa Yeri, tamatan dari SMA Negeri 1 Momere. Kesibukan sekarang ya bergabung dengan teman-teman Youth Voice Now untuk membahas tentang isu lingkungan dan krisis tentang anak dan perempuan. Saya menjabat sebagai Duta Genre Kabupaten Sika tahun 2021 dan juga Wakil Ketua Forum Anak Sika. Saya juga masuk dalam 20 besar pemilihan Duta Genre Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, panjang ya kak, panjang. Oke, baik, langsung saja masuk tanpa basa-basi yang panjang. Jadi sesuai kak, topik kita hari ini yaitu tentang putus sekolah. Ya, dimana permasalahan ini sangat menjadi number one kayaknya Ya, di setiap daerah ya. faktor Apalagi di daerah kita yaitu di Kabupaten Sika. Ya. Karena ini sejak dulu dan saat ini masih banyak banget anak-anak yang ngalamin putus sekolah. Malah kayak trennya tuh meningkat ya. Ya, meningkat. Ya, dari tahun ke tahun tuh tambah Yes. naik anak yang putus sekolah. Bukan prestasi yang meningkat. Tapi kasus putus Tapi sekolah. kasus putus sekolah yang Oke, meningkat. oke. Oke, baik. Jadi sini aku mau tanya nih kak, Oke. apa yang kakak tahu tentang putus sekolah? Ya, kalau secara awam ya, kayak secara garis besar setelah kita dengar kata putus sekolah kan berarti anak itu sudah tidak sekolah lagi, kayak tidak melanjutkan pendidikannya. Jadi baik itu dia putus sekolahnya di jenjang SD, SMP atau di bangku SMA, intinya pada saat dia masuk di bangku persekolahan tuh dia tidak menyelesaikan sekolah tersebut, dalam artian kayak pada saat proses belajarnya kan ada satu dan dua hal, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dan putus sekolah. Iya, betul banget. Tentu pada saat kita melihat ini kita prihatin ya kak. Ya, pasti, apalagi kita ya sebagai udah, anak ya muda. benar banget. Jadi semua orang punya keprihatinannya masing-masing melihat permasalahan ini. Ya. Jadi mungkin dari kakak Yeri, bagaimana sih perasaannya kakak Yeri melihat mungkin kasus putus sekolah yang ada di lingkungannya kakak? Kalau sebagai anak muda yang kayak kita, apalagi kita sudah lama terjerumus dalam organisasi, pasti kita tahu juga kasus-kasus putus sekolah. Sebagai anak muda juga, sebagai masyarakat lah, kita tentu pasti sedih karena kita mengharapkan generasinya kita, anak muda itu kan bisa menjadi tindak lanjut untuk negara ini kan ada di tangan kita, kayak estafet kepemimpinannya. Yes. Dari pada saat kita sudah putus sekolah, berarti secara tidak langsung sumber daya manusia juga rendah, akhirnya kita tidak dapat mempersiapkan diri untuk masa depan. Kayak pastinya tuh sedih dan kecewa tuh pasti. Iya, sedih betul banget ya kak. Jadi memang di mana kita nih butuh banget namanya pendidikan. Ya. Bukan semata-mata di mana kayak pendidikan itu tidak kita butuhkan begitu. Kayak buat apa sih sekolah? Tidak ada pasti. pentingnya datang ke sekolah, nanti bayar lagi uang sekolah, saya bayar lagi. Lebih baik itu uang kasih saya, Sa. Ya. Itu tuh pemikiran kayak Pemikiran gitu. yang dangkal ya Ya. sebenarnya. Oke, baik. Jadi kasus-kasus ini pasti dong ada di daerahnya kakak. Ya. Mungkin kakak melihat ada di daerahnya kakak. Boleh dong ceritain apa sih faktor-faktor yang mengakibatkan di daerahnya kakak nih ada yang putus sekolah gitu. Kalau secara umum ya, kayak kita lihat dari kasat mata, kayak kita sebagai masyarakat biasa, sebagai anak muda, kayak faktor utamanya mungkin karena ekonomi. Yes. Ada beberapa faktor sih, mungkin ekonomi, terus kesadaran dari anak tersebut untuk sekolah. Mungkin karena ekonomi dari keluarganya, mungkin di kalangan menengah rendah ya, kayak akhirnya dia memutuskan untuk sudah sekolah. Kayak kakak bilang tadi, uangnya buat apa sekolah, lebih Buat kan apa? untuk jajan atau untuk kebutuhan lain. Jadi
kalau ekonominya dia sudah lemah, mungkin akhirnya dia memutuskan untuk berhenti sekolah atau Berhenti putus sekolah. iya. Nah, terus kalau faktor kesadaran juga sih dari kayak diri sendiri untuk kayak tahu tuh pentingnya sekolah tuh apa. Iya. Jadi kalau mereka sendiri tidak sadar kalau sekolah itu penting, pasti mereka sendiri tidak akan mau untuk sekolah. Akhirnya Iya, putus iya sekolah. betul banget. Dan memang di Kabupaten Sika apalagi ini banyak banget saya temui anak-anak yang memang banyak yang tidak yang putus sekolah dan memang mereka karena rasa sekolah itu tidak penting. Ya. Oke, baik kakak. Apa sih kira-kira faktor utama yang paling utama sih? Kalau selain faktor ekonomi sih memang ekonomi kan kayak ya udah kalau memang sudah ekonomi, tapi sekarang kan ada namanya beasiswa nih kak. Apa sih salahnya anak-anak mereka kayak memanfaatkan itu? Selagi itu kan ada ya. Mereka juga hanya kayak mengeluarkan tenaga hanya untuk ke sekolah saja dan mereka belajar mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih, tapi mereka tidak pikirkan uang bayar sekolah apalagi karena sudah ada beasiswa, tapi masih saja cenderung anak-anak ini memilih untuk tidak mau melanjutkan sekolahnya. Mungkin kan tadi saya bilang 2 faktor, yang pertama faktor ekonomi dan juga dari faktor kesadarannya. Iya. Kalau bisa saya ceritakan sedikit. Boleh banget dong. Jadi di daerahnya saya ada beberapa anak ya, mungkin karena saya juga berasal dari daerah tersebut, anak-anak ada yang kayak lebih enggan untuk kayak tidak mau ke sekolah karena mereka sudah mendapatkan uang. Nah itu tuh kan masuk ke faktor kedua dari kesadaran dari mereka sendiri untuk pentingnya sekolah atau tidak. Sekolah, ya. Jadi mereka kayak pagi itu mereka ke sekolah, sampai siangnya pulangnya sekitaran jam 12 atau jam 1, terus sorenya jam 3, itu tuh mereka langsung turun ke laut, ikut nelayan berbukit, mereka turun ke laut, ikut lempar tangkap ikan, pulangnya jam 6-7 malam, kadang-kadang juga sampai jam 6-7 malam tuh kalau mereka dapat ikannya cepat. Kalau lama biasa jam 10-11 malam. Nah, setelah mereka pulang malam, mereka terima uangnya, terus pulang, akhirnya jam istirahatnya juga berkurang. Nah, mereka istirahatnya bisa jam 12 malam, sekitaran jam 12 malam, istirahatnya kan kurang, akhirnya bisa bagi mereka bangun terlambat, ke sekolah mengantuk, terus ke sekolahnya mereka tidur, akhirnya di sekolahnya dijadikan teman untuk tidur, terus berlanjut terus kayak polanya seperti itu, akhirnya apalagi mereka malam itu langsung terima uang. Kan, habis dari pemikiran mereka kalau buat apa sekolah, sekarang kan saya pegang uang. Nah, jadi kayak mereka rasa sekolah itu tidak penting, dari kesadaran mereka sendiri akhirnya mereka putus sekolah dan lebih memilih untuk menjadi nelayan. Omong-omong tentang kesadarannya dari mereka, tapi saya merasa untuk anak-anak kayak butuh namanya peranan dari orang tua nih, ada untuk membantu menyadarkan anak bahwa putus sekolah ini kayak sekolah ini penting, bukan sekolah ini tidak penting, jadi kamu silakan saja mau cari uang. Jangan sampai orang tuanya juga keenakan nih, anaknya sudah kerja dapat uang, oh iya tidak perlu kasih dia uang jajan, dia terus sekolah saja, dia bisa kerja cari uang, malahan mungkin dia bisa beli beras di rumah. Ya, jadi mungkin itu juga karena dari orang tuanya ya. Itu faktor ketiga ya. Faktor ketiga ya. Demiannya tentu dari orang tua juga sangat perlu ya perhatiannya untuk anak-anak, karena memang tanpa orang tua anak jalan saja tidak tahu nih. Kayak orang bisa bilang istilahnya itu apa? Anak ayam kehilangan induknya. Oh iya ya. Anak ayam kehilangan induknya. Jadi memang kalau sekolah itu penting, dan kalau dari saya, untuk saya itu kayak orang tuanya saya tuh walaupun ada yang mama saya itu dulu tuh pengen banget masanya tuh pengen sekolah, tapi karena faktor ekonomi, tapi faktor ekonomi membuat dia tidak bisa melanjutkan sekolahnya, tapi keinginannya dia untuk menyekolahi adik-adiknya itu besar banget, dan sampai saat ini dan terwujud begitu. Walaupun mama saya tuh sempat pesan kalau contohnya mama memang dorong kayak begini, dapatnya begini, mama mau anaknya mama nih, anaknya mama sekarang nih lebih dari orang tua dari asik. Apa sih kira-kira yang bisa dilakukan oleh orang muda agar putus sekolah ini nih tidak terjadi lagi, kayak bisa mengurangi putus sekolah yang ada, terkhususnya di Kabupaten Sika? Yang pertama sih kayak kita harus mulai dari diri sendiri, itu yang pasti. Jadi kesadaran kita untuk sekolah, kita tahu betapa pentingnya sekolah, tujuan sekolah untuk apa, kita harus tanamkan ke dalam diri sendiri untuk sekolah dulu. Nah, terus kalau dalam diri kita sudah mampu untuk kayak mengontrol diri kita untuk
betapa pentingnya sekolah, pasti secara tidak langsung lingkungan kita juga akan ikut terpengaruh. Jadi ya. kita harus juga pintar-pintar bergaul, mencari teman. Kayak bukan melarang teman-teman untuk berteman dengan siapa saja, tapi pintar-pintar memilih pergaulan. Kalau pergaulan teman-teman sehat, pasti pikiran teman-teman juga sehat. Jadi kayak kalau pergaulan teman-teman mendukung teman-teman untuk sekolah, pasti teman-teman akan terus bersekolah untuk mencapai cita-cita yang teman-teman mau. Oke, benar banget ya Kak. Jadi ini kembali lagi ke pergaulan, tapi bukan berarti kalau kita bergaul juga dengan orang yang salah, kita juga harus ikut ke jalur yang salah. Ya. Ini juga dari memang dalam diri dari juga. dalam diri. Oke, baik. Apa sih, Vale mau tanya nih Kak. Kira-kira kalau contohnya besok-besok Kakak nanti jadi bupati atau Amin. tidak pejabat besar. Amin. Amin. Apa sih yang kebijakan yang akan Kakak lakukan untuk mengurangi atau mungkin dapat menghilangkan putus sekolah yang ada di Kabupaten Sika? Yang pertama sih, kan kita pernah sekolah. Yes. Nah, kita pernah sekolah pasti kayak kita Ya. rasa sekolah ini membosankan. Ya. Membosankan. Jadi kalau seandainya saya jadi bupati atau amin lah kalau jadi pejabat-pejabat yang mempunyai kuasa untuk memperbaiki masalah ini, yang pertama saya akan buat kayak sekolah untuk menyenangkan untuk anak. Ya. Nah, terus yang kedua, yang pasti pada saat pembelajaran kayak diselipkan sosialisasi bahwa kita sekolah itu bukan hanya untuk kayak, apalagi kayak kembali ke ceritanya tadi saya bilang kayak sudah mendapatkan upah, jadi buat apa sekolah kalau seandainya kedepannya sudah dapat uang. Jadi kita sambil mengajar, guru-gurunya kalau bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada anak-anak bahwa sekolah itu bukan hanya karena kamu nanti dapat ijazah terus lamar pekerjaan, tapi sekolah tuh kita bisa, dengan sekolah tuh kita bisa membangun jejaring, membangun kita punya ruang lingkup sehingga pada saat kita bersekolah kita mempunyai teman. Kalau di SD 6 tahun kan kita teman dari SD kelas 1, teman dan kakak kelas, habis itu pada saat kita naik kelas 2 teman dan adik kelas, berlanjut sampai kita SMA, berarti kita punya jejaring yang banyak, yang luas toh. Jadi pada saat kita nanti pada saat sudah lulus SMA, sudah lulus perguruan tinggi, kita pada saat mau mencari pekerjaan atau membuka lahan pekerjaan, kita sudah mempunyai jejaring yang luas untuk bisa untuk kehidupan kita tuh sudah mampu. Terus yang pasti kita harus mengedukasi teman-teman kalau sekolah itu penting. Sekolah itu penting. Untuk membangun sumber daya manusia. Oke. Benar banget ya Kak. Kalau contoh kita tuh harus lebih banyak dari pihak guru, dari pihak sekolah harus banyak-banyak mengedukasi anak-anak pentingnya sekolah. Ya di sekolahnya Vale juga sama, banyak guru-guru yang selalu memotivasi setiap kami pada saat mau mulai pelajaran itu tuh pasti selalu dimotivasikan dengan kayak mereka bilang sekarang ini di masanya kalian dituntut mungkin harus S1, S2, mungkin S1 sekarang hanya bisa kerja di toko. Kan dia pendidikannya makin naik. Kan? Makin meningkat. Jadi mungkin dulu di masanya kayak minimal SMA sudah bisa lah dapat pekerjaan yang layak. Ya, tapi sekarang yang masa kita jangan pikir 2 tahun yang akan datang, tapi kita pikir yang 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, karena itu akan ada perubahan yang besar gitu. Ya, pasti. Dan perubahan itu tentu akan berdampak terhadap kita ya. Amin, masih hidup. Pasti kita butuh namanya apa ya? Kita akan ikut mengalami perubahan itu, dan secara tidak langsung kita tuh memang harus dituntut, harus mengenyam pendidikan setinggi-tinggi mungkin. Apalagi sekarang saya lihat wisuda nih, orang-orang yang sudah tua, sudah menikah, masih baru wisuda nih. Karena apa? Karena di pekerjaannya mereka itu tuh dituntut harus mereka nih menyelesaikan S2-nya gitu. Iya loh, saya lihat wisuda bukan anak-anak yang muda-muda lagi, sekarang yang tua-tua nih kuliah semua. Itu berarti mereka putus sekolah di saat akhirnya mereka lanjut karena mereka tahu pentingnya sekolah. Pentingnya sekolah itu ya teman-teman harus tahu ya pentingnya sekolah. Sampai orang yang sudah sarjana S1 saja masih kejar S2 karena mereka tahu kalau pentingnya sekolah. Oke, apalagi kita yang masih SD, SMP, apalagi kita yang masih SD, SMP, SMA. Baru SMA sudah langsung malas tidak mau lanjut lagi, atau tidak masih SMP sudah langsung putus sekolah. Biar susah kerja jadi nelayan saja. Bantu saya punya bapak iris moke. Itu tuh itu kayak uang yang pada saat teman-teman terima sekarang tuh
tidak menjamin di beberapa tahun ke depan teman-teman akan terima uang yang sama. Yes, betul banget. Apalagi nanti teman-teman mungkin merencanakan hidup teman-teman buat berkeluarga, Iya. itu butuh uang yang banyak teman-teman untuk biaya hidupnya kamu sendiri dan hidupnya keluarganya kamu. Jadi begitu saja dari kami. Semoga ini dapat membantu teman-teman. Oh iya, Valda lupa nih. Kakak Yeri, kita harus tuh kasih pesan Kak Yeri. Oke. Kita tidak boleh meninggalkan begitu saja karena pasti mereka juga membutuhkan pesan dari kita. Oke, silakan Kakak Yeri berikan pesannya, pesan yang harus bisa mereka dalami dan pikirkan baik-baik. Oke, mungkin pesan untuk teman-teman semua, kembali kayak tadi yang saya bilang, sekolah tuh bukan karena kayak kamu sekarang sudah mendapatkan upah, sudah mendapatkan gaji dari hasil pekerjaan kamu pada saat bersekolah, akhirnya kamu memutuskan untuk berhenti sekolah. Sekolah itu untuk menjamin masa depan kamu. Pada saat kamu sudah memiliki ijazah, kamu sudah menyelesaikan pendidikan, kamu bisa membangun jejaringnya, kamu sudah mempunyai SDM yang unggul, sudah bisa mempunyai pola pikir yang lebih baik daripada yang belum sekolah, sehingga pada saat kamu terjun ke masyarakat menjadi anggota masyarakat, kamu bisa mempunyai pola pikir yang hebat. Ya, setuju banget. Kalau Valda juga ada pesan. Apa tuh? Oke, Valda mau pesan buat teman-teman semua. Kalau besok-besok jangan pikirkan hari ini, tapi pikirkan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Karena kita sekarang nih sebagai orang muda, di mana kita nanti yang akan menggantikan posisi-posisi para pejabat-pejabat saat ini. Amin. Yes, karena kita juga harus meningkatkan, apalagi kita tahu kalau kualitas bangsa anak-anak sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini masih kurang sekali ya Kak. Jadi nanti ke tahun ke depan ke berikutnya itu nanti siapa tahu kita bisa bersaing dengan negara-negara lain dan mungkin kita bisa menjadi negara yang maju dengan kualitas sumber daya manusia yang luar biasa. Ada satu Kak. Apa dong? Putus cinta boleh, putus sekolah jangan. Setuju, tas. Oke, baik teman-teman, itu saja dari kami. Jangan bosan-bosan, jangan lupa untuk Tetap bersekolah. Karena walaupun sekolah membosankan, tapi akan ada hasil yang besar buat kalian nanti. Oke, baik. Semangat terus. Youth Voice Now. Suarakan sekarang. Karena kalau bukan sekarang, Kapan lagi? Bye bye guys, sampai jumpa. Youth Voice Now, suarakan sekarang.